Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Resa dari SMK Farmasia Masih Makassar. Dan ini video pertama kali saya yang akan menjelaskan mengenai solutio atau larutan. Larutan ialah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misalnya, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Adapun zat pelarut yang disebut solvent dan zat yang terlarut disebut solut. Kita beralih ke jenis-jenis larutan. Jenis larutan ada 4. Yang pertama, larutan encer, larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga, larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Dan yang keempat, larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat A yang melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Pun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan light dissolved, yang artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang larut. Solut yang nonpolar akan larut dalam solvent yang bersifat nonpolar. Yang kedua, kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasis umumnya adalah larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang keempat, temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Yang kelima, salting out. Peristiwa adanya zat kelarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebarkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Dan yang keenam, salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dan suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Yang ketujuh, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel, makin solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Dan yang ketiga, pengadukan. Adapun keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solutio. Yang pertama, keuntungannya merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Yang keempat, kerja obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Dan yang kelima, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Dan yang keenam, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Selain itu, adapun kerugiannya. Kerugian yang pertama ialah volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Dan yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Selain yang disebutkan sebelumnya, adapun sediaan larutan yaitu larutan oral. Yang pertama, pathiones, sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk
emulsi atau suspensi. Yang kedua, eliksir, sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, yaitu pemanis, pengawet, dan pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Yang ketiga, sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan dipagin 0,25% volume per volume. Yang keempat, netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Yang keenam, ratio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Selanjutnya, ratio, effervescent, dan yang terakhir, goutte. Goutte yaitu obat tetes, yaitu sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Kita beralih ke materi yang lain, yaitu cara menghitung dosis untuk kesediaan obat di dalam larutan. Untuk terlebih dahulu, kita harus mengetahui macam-macam sendok. Yang pertama C, yaitu cochlear atau sendok makan yang bermilikan 15 ml. Dan yang kedua CTH, cochlear T atau sendok teh, yaitu 5 ml. Dan yang terakhir CP, yaitu cochlear parfum atau sendok bubur yang bermilikan 8 ml. Di sini sudah ada contoh soalnya. Sebelum itu, kita harus mencari tahu dosis maksimum dari kalium iodida. Satu kali pakainya itu 2 gram dan seharinya 6 gram. Nah, setelah itu kita berlanjut di tahapan pertama, yaitu perhitungan bahan. Perhitungan bahan yang pertama itu kalium iodida. Kalium iodida 2% sama dengan 2/100 kali 100 sama dengan 2 gram. Dan yang kedua aquades. Aquades itu hingga 100 ml. Tahapan kedua yaitu perhitungan dosis. Nah, di sini kita memakai untuk umur 10 tahun. Rumusnya N/20 kali dm. Jadi N-nya itu kita masukkan untuk umur 10 tahun dan dm-nya dari satu kali pakai. Satu kali pakainya itu 10/20 kali 2 sama dengan 1 gram. Untuk seharinya 10/20 kali 6 sama dengan 3 gram. Selanjutnya berdasarkan resep. Untuk satu kali pakainya itu volume sendok per volume obat kali kandungan obat. Volume sendok itu yang tadi dari resepnya dia minta C1. C itu cochlear yang berarti 15 ml. Untuk volume obat dari resepnya 100 ml dan kandungan obat dari perhitungan bahan yang itu kalium iodida yang 2 gram. Jadi kita masukkan 15 ml per 100 ml kali 2 sama dengan 0,3 gram. 0,3 gram lebih kecil dari 1 gram. 1 gramnya itu dari perhitungan untuk umur 10 tahun. Berdasarkan untuk umur. Untuk persentasinya 0,3/1 kali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Nah, selanjutnya untuk pemakaian seharinya 3 kali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram lebih kecil dari 3 gram. Persentasinya 0,9/3 kali 100% sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Materi selanjutnya solusi atau larutan, yaitu larutan topikal. Yang pertama colirum. Sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas zat asin, isotonis. Digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dan zat pengawet.
Yang kedua, Guttae Ophthalmicae, yaitu obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Dan yang ketiga, gargarisme atau gargle, yaitu obat kumur yang berupa sediaan larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, Ritus oris. Oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Selanjutnya, Guttae ores, yaitu obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Selanjutnya, Guttae nasales. Tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dan selanjutnya, Guttae auricularis. Tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Selanjutnya, inhalationes. Sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya adalah femen, cairan yang pemakaiannya perektal atau kolon. Selanjutnya ada douche, yaitu larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dan yang terakhir, epitema atau obat kompres, cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Selanjutnya, cara perhitungan mengencerkan etanol. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu alkohol 70% sama dengan 500 ml, alkohol 96% sama dengan titik mili. Dan yang itu yang dipertanyakan. Kalau kita ingin mencari pengenceran, kita memakai rumus F1 kali K1 sama dengan F2 kali K2. F1 itu untuk volume 1 yaitu awal, F2 untuk volume 2 yaitu akhir, K1 untuk konsentrasi 1 yaitu awal, dan yang terakhir K2 konsentrasi akhir. Kita akan menjawab dari pertanyaan tersebut. F1 kali 96 sama dengan 500 mili kali 70. F1 kali 96 sama dengan 500 yang tadi dikali 70 yaitu 35.000. F1 sama dengan 35.000 per 96. 96 tadi dipindahkan ke samping jadi pembagian. Jadi 35.000 bagi 96 sama dengan 364,58 mili. Dan kita bulatkan menjadi 364,6 mili. Selanjutnya, cara menghitung penambahan CCO, yaitu CCO tersebut yaitu Corrigentia coloris et odoris. Nah, di sini sudah ada contoh resep yang sudah tertera. Cara pengerjaannya itu pertamanya yaitu perhitungan bahan. Dilihat dari bahan yang pertama itu difethidramin HCl, yaitu sama dengan 100 ml per 5 ml kali 12,5 mg sama dengan 250 mg. Yang kedua, etanol dengan 100 ml per 5 ml kali 750 sama dengan 15.000. Itu bisa dijadikan jadi mili, yaitu 15 mili dengan membagikan 100.000. Yang ketiga, sirup simplex 100 ml per 5 ml kali 1,75 ml sama dengan 35 ml. Yang keempat, CCO sama dengan QS. Dan yang kelima, Aquades 100 ml per 5 ml kali hingga 5 ml sama dengan hingga 100 ml. Untuk mendapatkan CCO dari QS itu kita harus melewati yaitu perhitungan CCO, yang dimana rumus tadi yang sudah saya bilang
yaitu F1 kali K1 sama dengan F2 kali K2. Nah, kita masukkan jadi 100 kali 0,01 sama dengan F2 kali 5, 1 sama dengan F2 kali 5, F2 kali 5 sama dengan 1, itu dipindah ruaskan. Jadi F2 sama dengan 1 per 5, 5 dipindahkan jadi pembagian, jadi 1 bagi 5 sama dengan 0,2 mili. Selanjutnya kita mencari tetes percobaannya. 1 mili sama dengan 30 tetes, 1 mili sama dengan 30 tetes, 1 mili 30 tetes. Dan itu kita tambahkan menjadi 90 tetes. Dirata-ratakan 90 tetes bagi 3, jadi 1 mili CCO sama dengan 30 tetes. Nah, kita mencari CCO-nya. Jadi, hasil dari perhitungan CCO dibagi 1 mili dikali dari tetes percobaan. Jadi, 0,2 mili per 1 mili kali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Jadi, CCO yang tadi WS per 6 tetes. Materi selanjutnya yaitu hitungan farmasi. Farmakope edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu yang pertama persen bobot per bobot atau B per B, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua persen bobot per volume atau B per V, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Yang ketiga persen volume per volume atau V per V, menyatakan jumlah mili zat dalam 100 mili larutan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat. Yang dimaksud adalah B per B. Untuk larutan dan suspensi suatu zat padat dalam cairan, yang dimaksud adalah B bobot per volume. Dan untuk larutan cair di dalam cairan, yang dimaksud adalah volume per volume. Dan untuk larutan gas dalam cairan, yang dimaksud adalah bobot per volume. Selanjutnya, perhitungan bukan etanol. Adapun contoh soalnya yaitu hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 10% NaCl dengan mempergunakan larutan yang mengandung 50% NaCl. Berapa jumlah larutan 50% yang harus dipakai dan berapa air yang harus ditambahkan? Untuk menentukan soal ini, tentukan dulu tahapan-tahapannya. Yang pertama, mana bagian yang membentuk dan mana bagian yang terbentuk. Yang kedua, komponen yang belum kita ketahui, misalnya X. Yang ketiga, zat aktif yang membentuk sama dengan yang terbentuk. Yang keempat, berat zat yang membentuk harus sama dengan yang terbentuk. Dan yang kelima, kalau ada selisih berat antara zat terbentuk dengan zat yang membentuk, maka selisihnya adalah zat pelarut. Zat pelarut yang dimaksud adalah air. Jawaban dari soal tersebut yaitu X gram 50% sama dengan 300 gram 10%. Dan zat aktif atau ZA sama dengan 50/100 kali X sama dengan 0,5X. Dan X-nya yang harus kita cari. Zat aktif sama dengan 10/100 kali 300, yaitu 30 gram. 0,5X sama dengan 30 gram. Jadi, kita pindah ruaskan lagi. Jadi, X sama dengan 30 bagi 0,5 sama dengan 60 gram. Zat penambahan atau air jadi sama dengan, kita selisihkan, yaitu 300 kurang 60 sama dengan 240 gram. Ini perhitungan etanol, yaitu mengubah atau mengecerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Poin yang pertama, perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Poin kedua, spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume. Contoh dari perhitungan etanol. Yang pertama, 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung alkohol absolut 0/100 kali 100 gram sama dengan 0 gram.
yang airnya 100 gram kurang 0 gram sama dengan 100 gram. Contoh yang kedua, 200 cc etanol 70% volume per volume, artinya larutan mengandung alkohol absolut 70/100 kali 200 cc sama dengan 140 cc. Dan yang kedua, air bukan 200 cc kurang 140 cc sama dengan 60 cc, tetapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kurang kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.